cintai, Bapak Ibu, para penerima SK PNS Formasi 2018. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat menjalankan puasa di bulan Ramadan di hari yang ke-20. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa penyerahan ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan? Semoga ini akan menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian bahwa ketika menerima SK di saat bulan suci Ramadan, sehingga semangat inilah yang harus terus dibangun oleh seluruh aparatur sipil negara, karena tidak sedikit hari ini Bapak Ibu sekalian dengan situasi kondisi COVID seperti hari ini, kemudian ditambah dengan pengurangan jam kerja kita pada saat bulan suci Ramadan, kita menjumpai berkurangnya semangat mengabdi bagi kita semua. Lebih-lebih ada berita yang kurang menyenangkan untuk eselon 2, sepertinya tidak mendapatkan gaji 14 ya. Jadi Bapak Ibu menjadi ASN eselon 2 karena ketika terjadi hal-hal yang biasanya yang banyak dikorbankan itu adalah pimpinan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu atas izin Allah, selain atas kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian ketika mengikuti tes, rasa syukur Bapak Ibu dengan sukses yang diraih, juga yang pertama saya harapkan tidak merubah sifat dan perilaku Bapak Ibu sekalian, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami atau istri, lebih-lebih sebagai sahabat. Karena Bapak Ibu kadang-kadang perubahan status bisa merubah sifat dan perilaku seseorang. Tetaplah menjadi pribadi yang menyenangkan bagi siapapun, lebih-lebih jangan melupakan kedua orang tua, baik yang masih memiliki maupun yang tidak. Karena bukan hanya doa yang dilantunkan pada saat-saat menjelang mengikuti tes, tetapi sukses yang kita raih adalah doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Oleh karena itu, saya mengingatkan ini karena tidak sedikit misalnya yang sudah menjadi suami, ketika gaji pertama jangan dulu kasih orang tua, istri yang mendampingi, yang menjaga ya. Oleh karena itu, sebagai seorang laki-laki harus bisa memilah dan memilih. Mencintai orang tua kewajiban, mencintai istri dan anak juga merupakan tanggung jawab ya. Jangan ada cinta yang lain tapi ya. Kemudian Bapak Ibu ya, begitu juga khusus bagi yang perempuan. Susah kalau orang dasarnya cantik, tanpa diapa-apain pun tetap cantik. Lebih-lebih bila dibarengi dengan akhlak dan kepribadian yang baik. Saya berharap Bapak Ibu yang mungkin hadir dari latar belakang keluarga yang cukup dari sisi finansial untuk membatasi diri, bagaimana berpakaian, mengenakan aksesoris seperlunya. Karena di dalam lingkungan kerja kita akan berinteraksi. Hari ini kita masih menjadi bawahan, memiliki atasan, memiliki rekan kerja. Besok lusa tidak tertutup kemungkinan Bapak Ibu akan diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu unit atau organisasi yang ada. Oleh karena itu, semakin sederhana kita tampil, maka akan semakin kita mampu menjaga silaturahmi dengan siapapun rekan kerja kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, walaupun memang kita memiliki banyak, cincin yang banyak, tetapi batasilah mengenakan satu, atau pada saat jam kerja kita cukup menggunakan jam tangan sehingga tidak ada kesenjangan dalam lingkungan kerja kita. Kemudian saya juga mengingatkan Bapak Ibu sekarang adalah ASN. ASN wajib memiliki loyalitas, kemudian menjaga diri untuk tidak membuka rahasia negara,
walaupun kepada orang tua, suami dan istri. Jadi ini perlu disampaikan, tidak sedikit hari ini karena kebiasaan senang curhat dan bercerita, akhirnya hal-hal penting yang sekiranya tidak bisa disampaikan akhirnya bocor. Dan tentunya berkoordinasilah. Kita bekerja bukan menunjukkan kita yang paling pintar, tetapi kita wajib berkoordinasi karena prestasi adalah kebanggaan kita semua dan permasalahan adalah PR yang harus diselesaikan bersama. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian insya Allah nanti akan dilaksanakan sumpah. Mungkin nanti bisa saja bila situasi sudah kembali baik dilaksanakan pada saat 5 Juli atau 17 Agustus. Karena sumpah pegawai atau ASN juga harus dilakukan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk berbagi sesuai dengan keikhlasan dan kecukupan rezeki yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang menyampaikan dulu sebelum jadi PNS biasanya sering traktir makan, sering berbagi, sering bawa takjil ke musola masjid. Tetapi setelah PNS, apakah penghasilannya bertambah atau berkurang? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berbagi tidak mesti secara langsung dalam nominal yang besar, tetapi biasakanlah itu menjadi suatu kewajiban rutin kita, karena kita yakin seberapapun yang kita keluarkan akan kembali dan dikembalikan oleh Allah, walaupun tidak berupa materi, tetapi kesehatan, kebahagiaan yang kita miliki bersama. Saya ucapkan selamat bekerja kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian Pak Taufan ini kemarin untuk bawa SK-nya setelah berbuka puasa. Jadi setelah sahur pada minggu yang lalu itu lumayan juga tanda tangan SK 200 lebih itu. Tetapi saya yakin setiap melihat SK, Bapak Ibu akan mengingat siapa yang menandatangani SK tersebut. Karena tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga silaturahim, menjaga hubungan baik di antara kita semua sangat penting, karena bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi Bapak Ibu kita terus saling membutuhkan, saling membantu satu dengan lain. Selamat bekerja sekali lagi. Mohon sampaikan salam hormat orang tua, suami, istri bagi yang sudah memiliki, yang belum bolehlah sampaikan salam buat teman dekatnya. Ya. Semoga ini bisa disyukuri sebagai salah satu bentuk rahmat Allah yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih, jadilah ASN yang jujur dan bisa bekerja sama dengan siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.